Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa hukum COD? Mungkin ini lebih baik ya. Karena apa? Karena seandainya barang itu cacat, si pembeli kan bisa mengembalikan. Berapa banyak pembeli yang kecewa karena barang yang datang tidak sama dengan apa yang di video itu, ya. Dengan COD ini, insya Allah pembeli lebih aman. Karena kalau barang tidak sesuai, ya bisa dikembalikan. Atau bertemu langsung antara penjual dengan pembeli. Apabila ada kajian yang bersamaan, mana yang harus dihadiri? Ya dua-duanya nggak disebutkan, menghadiri. Jawabnya gimana ya kan? Kalau pertanyaan satu di Celduk, satu di BSD, ya mungkin bisa dijawab. Ini mana yang nggak harus dihadiri, yang mana nggak ada datanya. Ketika di awal bulan Dzulhijjah, tanggal berapa disunahkan puasa? Yang jelas-jelas disabdakan oleh Nabi adalah tanggal 9. Ada juga tanggal 8, tapi hadisnya maudhu, bukan dhaif lagi, maudhu. Yang tanggal 9 jelas hari Arafah, saumu yaumi Arafah kafiru sanatan madiyatan. Berpuasa sehari, yaitu hari Arafah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ya. Nah, bagaimana memperbanyak puasa? Karena memang tanggal 1 sampai tanggal 10 ini luar biasa. Sampai tanggal 9 untuk puasa ya. Ya mungkin puasa Senin Kamis, yang biasa dia puasa Senin Kamis ya. Tapi yang jangan ditinggalkan kalau ada waktu, tapi suami tidak mengizinkan. Ya, jangankan hal seperti itu ya. Yang jelas baiknya silaturahim kepada orang tua kan luar biasa ya, kebaikannya. Tapi suami melarang waktu itu, bukan melarang sepanjang hidup ya. Artinya Lebaran ini lah misalnya, Lebaran ini kamu nggak usah pulang ke orang tua kamu, pulang saja ke orang tua saya atau keluarga saya, walaupun orang tuanya sudah tidak ada yang laki-laki ini ya. Apakah wajib taat kepada suami? Wajib. Wajib. Walaupun keutamaannya besar sekali, silaturahim kepada orang tua kan, ibu masih hidup, tapi suami memerintahkan yang lain, dan yang lain itu halal, maka wajib ditaati, apalagi sekedar arisan. Apakah MTQ itu, MTA kali ya, Majelis Tafsir Al-Quran, termasuk firqah? Semua yang mengelompokkan diri itu haram. Taruhlah kita berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya kajiannya kitab Tauhid, ya mengikuti guru-guru kita, Syalbani, Sabin Bas, tapi kita bikin kelompok, ya, Ikatan Persaudaraan Celduk dan sekitarnya misalnya, bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh.
Tidak boleh. Mau mengatasnamakan Islam, mau mengatasnamakan apapun, mengatasnamakan Islam lebih buruk. Ya, Ikatan Kaum Muslimin Pondok Kacang, Persatuan Persaudaraan Islam Minang misalnya, nggak boleh. Kita terpecah-pecah menjadi negara-negara Islam itu sudah cukup. Itu sudah maksimal lah. Jangan dilebih-lebihkan lagi. Kan bukan yang terbaik ya. Yang terbaik kan negara Islam Indonesia nggak ada, negara Islam Malaysia nggak ada, negara Islam Saudi nggak ada, negara Islam Mesir, Kuwait, Qatar, Yaman, Jordan nggak ada. Adanya adanya kekhalifahan Islam, seluruh dunia Islam, pemimpinnya cuma satu. Waktu itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya. Nah, itu yang terbaik. Nah, sekarang pecah menjadi negara-negara Islam masing-masing, dengan pemimpin masing-masing, raja masing-masing, presiden masing-masing. Itu sudah cukup. Ya, udah cukup, jangan ditambah lagi. Maka cukup kita mengatakan saya kaum muslimin Indonesia. Ya, ketika bertemu di Mekah misalnya, di Madinah, kami kaum muslimin Indonesia, kami dari Malaysia, kami dari Mesir. Ya sudah cukup. Nggak perlu lagi tambahan-tambahan seperti tadi. Ya, cukup. Kecuali sekedar yayasan, ya, yayasan kan tidak merekrut anggota. Kalau ormas-ormas ini kan pasti merekrut anggota supaya anggotanya banyak. Ya, ormas kami ini anggotanya 3 juta, bangga, gitu ya. Apakah doa seorang ibu yang sering ke dukun itu makbul? Insya Allah tidak. Jadi jangan takut ya, walaupun ibu kita, walaupun ayah kita, tapi kok mendoakan sesuatu yang buruk, beliau marah karena kita berjenggot, beliau marah karena anaknya berjilbab, beliau marah karena anaknya pakai cadar, dan seterusnya. Nggak usah takut, nggak usah takut ya. Karena itu wajib. Walaupun belum marah, lupain, mendoakan buruk, nggak usah takut. Bagaimana sikap kita ketika ada saldo masuk ke rekening kita tanpa tahu dari siapa? Halal atau haram kira-kira? Halal, karena masuk ya. Ya sama ketika di rumah kita ada uang segepok, kita nggak merasa ini bukan uang saya, ya, kan sudah di rumah kita. Apapun yang ada di rumah kita itu milik kita ketika kita tidak tahu itu dari mana. Termasuk rekening itu. Kan salah transfer itu kan sesuatu hal yang sangat jarang sekali ya. Ketika masuk ke rekening kita, insya Allah bukan salah transfer, mungkin dari ibu kita, mungkin dari teman kita, dia tidak mau kita tahu, ya. Jadi jangan ragu-ragu, insya Allah. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.